suka dan duka kami Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami Tuhan, kami tetap mengutamakan Engkau Tuhan. Kami tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat Tuhan dimana kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan bersorak-sorai dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, sorak-sorai kami boleh menangkan hati. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai. Tanda pujian kita segala puji syukur. Sebab Kau yang
buka ruang kesaksian bagi yang mau bersaksi kebaikan Tuhan, persilakan. Bapak Ibu yang rindu bersaksi, Tuan rumah. Aman. Kami hanya minta belajar mengenai Islam gimana supaya dia ingat kembali dekatkan diri kepada Tuhan, karena dulu dia masa remaja boleh dibilang aktif, sesudah dia dewasa makin jauh hatinya. Pergumulan besar buat kami keluarga, satu persatu memang berangsur-angsur tantangan, tapi selalu ada yang menintang. Inilah yang kami saat ini sangat kami pikirkan, tapi puji Tuhan masih ada waktu buat kita, boleh kita berbagi dengan iman percaya kami, dengan doa saudara, sehingga Isman dijamah oleh Tuhan, dia kembali ingat siapakah dirinya yang bisa menolong. Biarlah dia ingat kembali kepada Tuhan, biar dia hatinya mendekatkan percaya kepada Tuhan. Inilah yang selalu kudoakan dan aku berharap bersama saudara, Tuhan memberi jawaban. Nah, yang saya mohonkan kepada bagi kita semua, lewat kepada kita yang singkat ini, dan Tuhan memberkati. ya, nanti kita dukung apa Bu ya, kita doakan nanti supaya Desmond boleh dijamah Tuhan, dia kembali hatinya pokoknya rindu ya untuk menyembah Tuhan, yang beribadah. Kita mau dari Tuhan sampaikan dengan banyak dapat ujian kita selalu berusaha. Seperti rusa rindu Sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan asra. Amin. Hatiku ku rindu Amin. menyembahmu seperti rusa. Iya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra. Hatiku ku rindu menyembahmu
segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengatakan Engkau segala-galanya Tuhan, maka hidup kami ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami ada di dalam kendali Tuhan, maka pengharapan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Maka kami semakin percaya pemeliharaan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas pujian kami. Kami percaya pemulihan Tuhan sedang terjadi memulihkan hati kami. Kami percaya pengharapan kami semakin kuat, semakin nyata Tuhan. Kami percaya situasi apapun kami percaya Allah yang dasar, Allah yang luar biasa, yang selalu berkata kepada kami jangan pernah takut. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, berkati setiap kami, terlebih juga rumah ini Tuhan, rumah hamba-Mu Ibu Marbun yang terkasih di tempat ini, orang tua kami Tuhan, berkati dia, kuatkan dia, teguhkan hatinya senantiasa, beri dia kekuatan, kesehatan. Tetap Bapa mendoakan setiap anak-anaknya Tuhan, terlebih Desman yang saat ini Tuhan, yang banyak tetap pergumulan daripada ibunya Tuhan. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Desman kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus yang menjamah hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami juga, berkati juga Tuhan rekan-rekan kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami ibadah pun malam hari ini Tuhan. Berkati mereka supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami akan diberkati oleh firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Jalanmu tak terselangi, jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar hati-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah
Ibu Marbun dan beserta anak-anaknya di tempat ini. Malam hari ini coba kita buka bahan sharing kita. Di 2 Tawari 20 ayat 20 ya. Judul perikopnya malam hari ini adalah berdoa sampai nubuatan terjadi. Jadi artinya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya persoalan boleh jalan tapi doa tetap jalan terus. Amin. Ya, jangan dibiarkan doa terhambat karena persoalan ya. Jangan. Ya. Jangan sampai doa itu dikalahkan oleh karena persoalan, jangan ya. Tapi justru semakin persoalan ada, ya kita harus juga roh kita harus menyala-nyala. Ada amin? Karena mujizat itu adalah di persoalan itu. Kalau kita lihat dari hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabinya, semua hamba-hambanya, para nabi-nabinya semua, ayo sama-sama kita baca ya. 2 Tawari 20 ayat 20 ya. Ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan berhasil. Berhasil. Ya. Percayalah. Percaya kepada Tuhan Allahmu dan akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Artinya hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan. Ya. Jadi perlu itu kita lihat. Ya, kalau memang dulu kita lihat hamba-hamba Tuhan, siapa di sini ini adalah berbicara tentang siapa? Raja Yosafat. Ya, Raja Yosafat ini pada saat itu mengalami masalah yang begitu berat. Kenapa? Karena negara yang dia pimpin akan diserang oleh 3 negara. Makanya dia stres. Ya, tidak sedikit kita juga mengalami stres secara rohani ya. Stres kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan kita supaya diingatkan, ingat para nabi-nabinya. Artinya para nabi-nabi itu sudah dipakai Tuhan luar biasa. Mereka mengalami persoalan yang begitu berat ya. Kalau kita lihat di sini, coba lihat ayat 3-nya di atasnya. 2 Tawari 20 ayat 3. Ya, ada yang berarti Alkitab, coba Bu Topu baca Bu ayat 3-nya. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Iya. Apakah Yosafat berani? Tidak, takut dia. Nah, jadi ini nabi-nabi yang sudah dipakai Tuhan. Ingat ya, kalau kita lihat sering tadi, supaya ingat akan nabi-nabinya. Rupanya nabi-nabinya juga mereka mengalami ketakutan. Ya terkadang kita manusiawi juga takut itu suatu kewajaran, tapi Tuhan ingatkan supaya kita mengambil keputusan mencari Tuhan. Bentuk apapun persoalan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita memutuskan kita untuk berdoa. Jangan, terus berdoa. Terus berdoa sampai nubuatan itu dia apa katanya terjadi. Jadi mari kita. Jadi saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Topu supaya kita buat program doa. Gereja harus banyak doa. Gereja itu memang harus banyak menyembah, banyak berdoa. Itu gereja. Supaya gereja itu punya dampak. Supaya gereja itu merasa dapat dirasakan ketika orang datang. Hari ini juga memang karena saya sibuk kerja, apalagi nih Bapak Ibu, kami itu selalu kedatangan tamu terus, ya. Jadi sibuk. Terkadang juga saya waduh Tuhan gimana nih? Nah,
Tapi saya tetap percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tetap berkomunikasi dengan Tuhan, saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya kan percaya, apalagi kita lihat tadi juga saya kaget dia gas hilang. Saya nggak terlalu apa, saya kan percaya Bapak Ibu memang itu Tuhan izinkan supaya gereja itu boleh dipakai Tuhan luar biasa, supaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang mencuri itu juga nanti dijamah Tuhan itu. Saya kan percaya setiap apa yang terjadi itu semua ada dalam sepengetahuan Tuhan. Rencana Tuhan tentu lebih indah. Memang terkadang Bapak Ibu situasi yang seperti ini kok bisa ya, saya tidak melihat itunya, tapi saya melihat rencana Tuhan, karena gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi hari ini mari kita terus berdoa, jangan berhenti berdoa sampai nubuatan terjadi. Teruslah berdoa, jangan sampai kita itu dikalahkan oleh persoalan. Jangan, apapun bentuk persoalannya, belajar dari Raja Yosafat ini, dia menjadi ketakutan. Ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan juga nggak mulus-mulus saja hidup ini. Terkadang kita takut ya, terkadang kita nangis, air mata, kecewa macam. Tapi bukan karena itu kita berhenti berdoa. Terus berdoa sampai nubuatan terjadi terus. Saya percaya masalah ini sebenarnya semacam apanya gini, untuk memotivasi kita, bukan untuk memberhentikan kita ya. Semakin ada persoalan, semakin kita terus berdoa. Seperti Raja Yosafat ini, 3 negara, dia betul-betul sangat ketakutan. Tapi keputusan apa yang diambil oleh Raja Yosafat itu sangat tepat. Dia mencari Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari cari Tuhan, jangan cari yang lain. Coba kita lihat di sini. Peristiwa Pentakosta ini adalah tulisan daripada gembala pembina kita, Pak Niko ya. Peristiwa Pentakosta yang pertama ditandai dengan adanya pencurahan Roh Kudus ke atas umat Tuhan. Demikian pula dengan peristiwa Pentakosta kedua di Asusira Street itu ya. Pencurahan Roh Kudus ini baik yang pertama maupun yang kedua didahului dengan berkumpulnya umat Tuhan, bersekutu dan berdoa bersama-sama. Ya, orang itu di atas loteng ya. Kisah Para Rasul apa itu? 1 ayat 13, 14, 15 ya. Setelah Yesus naik ke surga, mereka pulang ke Yerusalem. 120 orang mereka itu berdoa ya ke atas loteng. Mereka menyembah Tuhan. Berdasarkan peristiwa itu, gembala pembina pun percaya bahwa sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga akan didahului dengan umat Tuhan bersekutu dan berdoa bersama-sama. Pandemi yang sedang terjadi saat ini sedang memaksa umat Tuhan untuk bersekutu dan berdoa sebagai awal dari kegerakan Tuhan yang akan datang. Seperti yang telah nabi-nabi Tuhan membuatkan umat Tuhan yang mempercayai juga para nabi-nabinya sepatutnya banyak berdoa di dalam era Pentakosta ketiga ini agar nubuatan yang sudah dimuatkan itu segera terjadi di Indonesia. Sama-sama katakan amin. Jadi para hamba-hamba Tuhan juga waktu kami doa di Sentul itu, ternyata sudah ada satu nabi dari Amerika kalau nggak salah, itu melihat memang awan gelap datang menutupi kita ini, bangsa kita ini, awan gelap. Ternyata itu tidak terjadi. Kenapa? Karena banyak di sini hamba-hamba Tuhan berdoa. Itu Pak Niko bilang ketika saya doa di Sentul di Bogor pada saat itu. Nah ini juga sebenarnya Pak Niko sudah dia berdoa akan terjadi tahun ini dimensi yang baru. Nah ini terjadi di bangsa kita ini. Artinya sesuatu yang baru terjadi, ini digenapi. Jadi kita jangan berhenti berdoa, terus berdoa kita. Kita kan percaya Bapak Ibu Dikasih, Pentakosta 3 itu berbicara apa? Ini terjadinya penuaian jiwa besar, hujan pertobatan. Jadi sekarang kaki Dian itu menurut hamba-hamba Tuhan juga salah satunya Pak Niko itu, bahwa kaki Dian di Indonesia artinya bahwa kenapa di Indonesia? Karena salah satunya
yang perlu diselamatkan itu ada di Indonesia. Banyak orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus itu ada di Indonesia saat ini. Makanya mata Tuhan itu tertuju pada bangsa kita. Apakah Tuhan nggak bisa segini saja selesai apa itu corona? Bisa, sangat bisa dan sangat mungkin. Ketika itu pada saat itu ada seorang yang yang buta lalu berkata sakit kusta lalu berkata seperti, Tuhan, apakah saya percaya kamu bisa menyembuhkan saya? Jadi artinya Tuhan itu bisa. Jadi ini masalah waktunya saja, ya. Masalah waktunya Tuhan saja. Supaya kita, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari terus berdoa. Nah, hari ini kita diingatkan supaya kita mari terus berdoa sampai nubuatan terjadi. Jadi ada dua hal di sini, bagaimana sikap kita dalam berdoa agar nubuatan atas Indonesia terjadi. Nah, ini kita sedang berdoa, mari kita harus berdoa untuk bangsa kita, ya, untuk negara kita ini. Mari kita terus berdoa. Berikan waktu kita yang terbaik. Kita berdoa untuk bangsa kita ini. Yang pertama, berdoa dengan tekun sampai nubuatan tergenapi. Mari kita terus berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka itu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus pernah mengajarkan tentang hal pengabulan doa. Ia mengajarkan untuk meminta, mencari, dan mengetok. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, ketiga kata kerja ini menunjukkan tindakan yang dilakukan terus-menerus, ya. Dengan kata lain, Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk tekun berdoa sampai hal yang didoakan terjadi, yang memberikan jaminan kepada setiap orang yang bertekun dalam doa, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Untuk itu, sebagai orang percaya, mari kita terus mendoakan nubuatan atas Indonesia agar segera bergenapi. Jadi untuk menggenapi nubuatan itu tidak ada lain adalah doa. Lihat para nabi-nabinya, artinya kita lihat bagaimana para nabi-nabi dahulu dalam Alkitab, mereka terus berdoa tekun. Tekun itu nggak menyerah, dia tetap terus berdoa sampai nubuatan terjadi atas bangsa kita. Kita terus berdoa, terlebih juga untuk gereja kita. Yang kedua, berdoa dengan kesungguhan hati. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni apa? Hal-hal yang tidak ya, mari kita. Banyak terkadang dalam hidup ini yang nggak kita pahami, seperti pujian tadi. Jalanmu tak terselami, ya kan? Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ya. Jadi yang perlu kita pahami dalam hidup ini, rencana Tuhan itu indah. Walaupun bentuknya dalam persoalan, ya. Saya ingin percaya, kalau saat ini ibu di tempat ini yang terus bergumul untuk Desmond, saya ingin percaya bahwa rencana Tuhan itu indah atas Desmond. Ada amin? Percayalah. Yang perlu adalah persoalan ini membawa kita supaya tetap tekun berdoa. Justru Bapak Ibu dikasih Tuhan, di balik persoalan kita semakin kuat, jangan semakin lemah. Karena hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab tidak pernah mujizat itu terjadi ketika mereka dalam sesuatu nggak ada masalah. Semua mujizat itu terjadi, nubuatan itu terjadi, semua mereka sudah melewati proses. Jadi untuk itu perlu kita adanya kesungguhan hati. Sungguh-sungguhlah terus berseru kepada Tuhan.
Nah, kata berseru menurut bahasa aslinya atau bahasa Ibrani bisa diartikan dengan berteriak. Iya, kegiatan berteriak menunjukkan kesungguhan hati untuk menyampaikan sesuatu. Tuhan menghendaki umatnya berseru kepadanya, yang berarti Tuhan ingin umatnya memiliki kesungguhan hati di dalam setiap doa-doa yang dinaikkan, bahkan mengerang, yang menunjukkan betul-betul mengharapkan sesuatu terjadi. Ia berjanji akan menjawab setiap seruan dari umatnya, bahkan memberitahukan hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak dimengerti. Mari miliki ketetapan hati setiap hari berdoa dengan sungguh-sungguh mengharapkan tuaian segera terjadi di Indonesia. Saya diingatkan dengan satu sosok pribadi, Bartimius, ingat, yang matanya dari lahir buta. Saat itu dia berseru, Tuhan Yesus, anak Daud. Tuhan itu paling senang itu. Saya kasih tahu, sampaikan ya. Tuhan itu paling senang kalau kita berseru. Ya, di situ nggak tahan hatinya. Ketika itu Bartimius buta, anak murid-muridnya semua menghalangi, jangan katanya. Tapi Tuhan Yesus, anak Daud. Nah, di situ dia nggak tahan. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menggenapi rencana nubuatan di atas bangsa kita, atas gereja kita, atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, atas hidup kita, mari banyak berseru, berteriak, ya. Ya, tapi berteriak di kamar lah, jangan di jalan-jalan sana, kita malu nanti. Ayah adon katanya kan di rumah. Ya. Saya begitu, saya itu berteriak kalau saya saat saat teduh di gereja, iya saya wah pelong, enak kita kalau berteriak sama Tuhan, apa aja, jangan ditahan-tahan, nangis untuk Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Kristen, itu yang Tuhan mau, supaya nubuatan itu dikenapi dalam hidup kita. Ini dia actionnya apa? Doakan setiap hari agar Pentakosta ketiga segera terjadi dan bergerak ke bangsa. Pentakosta ketiga itu berbicara apa? Terjadi hujan pertobatan, penuaian jiwa-jiwa terjadi. Kita berdoa Bapak Ibu supaya ini digenapi Pentakosta. Ini selalu nubuatan daripada Pak Niko, gembala pembina kita. Pak Niko itu ada yang, ibu aku udah pernah lihat Bu ya, ketemu langsung udah ya, di Batam, di mana belum? Oh belum ya, sederhana sekali ya. Tapi luar biasa sekali. Dia itu sederhana, tapi pengurapannya luar biasa. Kita itu kalau lihatnya itu bisa bisa merasakan bagaimana kita hadirat Tuhan. Ya, nanti kalau apa? Ya berdoalah, kita nanti bisa berdoa di Sentul itu ya. Itu kapasitas 13.000 orang, luar biasa. Kita masuk saja udah terasa hadirat Tuhan itu. Bukan merinding ya, beda merinding sama hadirat Tuhan. Iya, hadirat Tuhan itu betul-betul memberkati kita. Luar biasa. Karena kenapa? Pak Niko itu di mana dia? Dia itu di tangannya penyembahan doa itu. Pak Niko itu luar biasa. Banyak doa, banyak menyembah. Perkataan itu selalu membuat hadirat Tuhan luar biasa. Itu kekuatan daripada Pak Niko. Jadi mari kita terus berdoa, doakan untuk bangsa kita, supaya bangsa kita digenapi Pentakosta ketiga di bangsa kita. Apa ini? Saling mendoakan sungguh-sungguh antara anggota KUL supaya dipakai sebagai messengers of the Pentakosta. Iya, supaya mari kita saling doakan supaya kita dipakai untuk apa? Di Pentakosta ketiga ini kita Roh Kudus kita dipakai untuk menggenapi itu. Kita saling mendoakan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita jangan biarkan kita asik-asik sendiri. Mari kita doakan. Kalau saya memang saya gembala, setiap malam saya tetap doakan. Saya hanya doakan berikan mereka kesetiaan. Saya doakan tiap malam. Tiap malam. Memang itulah apa saya ya, kerinduan saya, beri mereka kesetiaan Tuhan, berkati mereka yang lemah dikuatkan. Saya tetap doakan itu. Rumah tangga saya juga, istri saya, anak saya, tetap saya doakan setiap hari, didengar. Iya. Karena setiap malam gini ya. Inilah kalau saya keluar gini, kami nggak ada doa malam. Tapi kalau saya di rumah jam 8, jam 9 sebelum tidur, saya ajak mereka terus.
terus itu, saya tidak pernah set terus itu. Ayo kita doa sebelum tidur. Bukan masalah lamanya. Yang penting kita masih terhubung dengan hadirat Tuhan. Itu supaya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita nggak dalam hadirat Tuhan kita lemah. Saya jujur. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan perlu, kalau ada persoalan puasa itu sangat sekali mendukung. Puasalah untuk menggenapi nubuatan berpuasa, seperti siapa tadi Raja Yosafat, dia mencari Tuhan dan berpuasa. Cuma sekali-sekali berpuasa. Percayalah, ketika kita puasa, kita betul kita merasakan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Jadi malam hari ini, mari kita berdoa sampai nubuatan terjadi di dalam hidup kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Kau sudah memberkati kami Tuhan lewat kebenaran firman, supaya kami terus berdoa sampai nubuatan tergenapi, terjadi atas bangsa kami, atas negara kami, atas gereja kami Tuhan, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas kehidupan kami secara pribadi Tuhan, atas anak-anak kami, suami istri. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bahwa tahun ini tahun berlipat ganda. Kami percaya Tuhan, kami terus berdoa Tuhan sampai nubuatan ini tergenapi atas jemaatmu, atas gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Pengumuman ya. Setiap hari Jumat sore kita akan mulai besok. Bapak Ibu, saya minta kalau ada waktu, tolong berikan waktu kita berdoa jam 5 sore 1 jam saja sampai jam 6 di gereja untuk mendoakan pelayanan kita. Karena kalau hari Sabtu harinya mepet karena malamnya kita akan pemuda, jadi setiap Jumat kita doa, kita mendoakan gereja kita, pelayanan kita, dan kita berdoa untuk jemaat kita. Untuk hari Kamis gimana? Guru kita? Ada lagi topik doa? Saya berdoa juga lagi buat orang kami yang sekarang masih di ruang ICU belum sadar. Semoga kiranya Tuhan memberkati sehingga seperti ini. Bahkan juga istrinya diberi Tuhan kekuatan, kesehatan juga sehingga menopang suaminya. Itu aja. Lain. Lagi? Enggak, ayo. Saya akan pimpin doa sapaan malam hari ini ya. Kita masih berdiri. Kita doa sapaan, kita akan bersiap waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan.
Terima kasih Tuhan malam hari ini Bapa. Kami tetap percaya Tuhan, waktu-Mu adalah kairos-Mu yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu malam hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi rumah ini, memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami terus berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami supaya kami terus berdoa sampai nubuatan itu terjadi, digenapi di dalam hidup kami Tuhan, di dalam gereja-Mu Tuhan, di dalam rumah tangga kami Tuhan, bahkan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hanya doa yang bisa menggenapi nubuatan-Mu Bapa yang terjadi atas bangsa kami. Tuhan berkata, lihat para nabi-nabi yang sudah terdahulu, artinya mereka tekun, mereka setia, mereka kuat. Tuhan, untuk itu ya Bapa, biarlah kami Tuhan tetap tekun, tetap setia Tuhan. Karena para nabi-nabi terdahulu ya Bapa, mereka setia di dalam Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami tetap setia, kami tetap tekun. Kami percaya persoalan tidak akan memerintahkan kami untuk berdoa, tapi justru karena persoalan kami terus untuk berdoa. Roh kami menyala-nyala, karena kami percaya bukan persoalan yang Tuhan siapkan bagi kami, tapi hanya lewat persoalan, lewat permasalahan, maka digenapi nubuatan Tuhan, maka digenapi janji Tuhan di dalam hidup kami. Itu rencana-Mu Tuhan yang boleh kami akan alami atas anak-anak-Mu yang tetap setia, tetap teguh. Kami percaya Tuhan, lewat persoalan yang kami alami, maka Tuhan akan menggenapi setiap nubuatan, setiap janji-Mu, setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah roh doa itu Bapak yang terus menyala-nyala, mencari wajah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika dia mengalami persoalan tekanan atas 3 bangsa. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia berpuasa. Biarlah Tuhan, lewat ini semua kami terus mencari Tuhan, kami terus berdoa supaya nubuatan apa yang dialami Raja Yosafat, kami percaya itu juga yang kami alami di dalam hidup kami, atas bangsa kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami, atas pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Bapak, yang berpengharapan tetap kuat di dalam Tuhan, yang kekurangan Tuhan cukupkan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa Bapak, topik doa kami hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Ibu Marpun yang saat ini dia rindu terus untuk berdoa untuk anaknya Bapak Desmond. Bapak, kami berdoa, kami lepaskan doa kami Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Engkau mendengar Tuhan, sebab Engkau berkata berseru, berseru, berseru. Ketika Bartimius berseru kepada Tuhan Yesus, maka matanya itu menjadi celik dan terbuka. Kami berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau mendengar seruan kami. Kami menyerukan Desmond Tuhan, Desmond Tuhan Yesus. Kami berseru Desmond Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, kami lepaskan seruan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Desmond Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi kami. Roh Kudus, jamah Tuhan Desmond Tuhan. Jamah dia Bapak, supaya dia Tuhan boleh Tuhan rindu hatinya Tuhan, hidupnya Tuhan kembali Tuhan untuk boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Jamah dia Bapak, Roh Kudus, jamah Desmond Tuhan, jamah Tuhan ya Tuhan. Mau melihat kerinduan daripada orang tua kami, Ibu Marpun tempat ini Bapak, supaya Desmond Tuhan mengingat hidupnya, rohnya Tuhan rindu untuk Bapak menyembah-Mu, beribadah Tuhan. Dimanapun saat ini Desmond berada, kami berdoa, kami lepaskan berkat-berkat Desmond Tuhan. Roh Kudus jamah dia, jamah Roh Kudus, jamah, jamah Roh Kudus, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rancangan iblis apapun itu Bapak, siasat-siasat kejahatan hari ini Bapak, kami berdoa dengan kuasa Roh Kudus, otoritas, kami hancurkan itu Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar rancangan Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidup Desmond. Desmond, jamah ya Roh Kudus, jamah, jamah. Terima kasih Bapak.
Berkati juga anak-anaknya Tuhan, berkati juga Saul Tuhan, berkati juga istrinya Tuhan, berkati juga anaknya Tuhan, Tiur Tuhan, berkati Bapak, berkati semua Tuhan anak-anak ibu ini Bapak, terpelihara senantiasa di dalam Tuhan, satukan senantiasa Roh Kudus, Engkau yang menjamah semua keturunan daripada ibu ini Bapak. Kami percaya hanya Engkau yang mampu Tuhan. Malam hari ini kami berseru Tuhan, berkati semua keturunan daripada ibu ini Bapak. Berkati juga rumah ini boleh menjadi kesaksian Tuhan. Berkati semua anaknya Tuhan. Engkau berkati juga semua cucu-cucunya Bapak. Engkau berkati juga usaha daripada ibu di tempat ini Bapak. Kami lepaskan berkati usaha ibu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan memenuhi usaha ibu ini di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk daripada abang, daripada Pak Topu Tuhan, Pak Herman Citopo Tuhan. Beberapa hari lalu Tuhan kami sudah berdoa untuk Bapak ini Bapak. Tapi hari ini Bapak ini Tuhan mengalami tidak sadar karena ada penyedotan cairan dalam otak kepalanya Tuhan. Kami berdoa dan tetap kami bersuruh Tuhan, Roh Kudus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Herman Citopo. Kami bersuruh Tuhan, Tuhan Yesus, Pak Herman Citopo Tuhan, yang saat ini belum sadar juga. Tuhan Yesus, Kau melihat Tuhan, Kau melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat kesembuhan Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Bapak ini sadar kembali Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah kesembuhan itu sendiri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Jamah Tuhan, jamah. Saat ini dimanapun Bapak ini berada Tuhan, di rumah sakit atau dimanapun, jamah Tuhan Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu tidak terhalang dengan jarak atau waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk istrinya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati istrinya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan. Kuatkan dia, terus dia. Istri adalah pendoa Tuhan untuk suami anak-anaknya Tuhan. Berkati dia. Jika dia lemah, kuatkan Tuhan Yesus. Kuatkan dia untuk terus mendampingi suaminya Tuhan. Berkati dia Bapak, berkati Tuhan Yesus. Supaya dia tidak berpengharapan, tetap percaya kepada Tuhan. Berkati semua anak-anaknya Tuhan. Berkati semua anak-anaknya supaya dia terus berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Wahyu Tuhan. Berkati hidupnya Bapak. Itu masa mudanya dia boleh memberikan hidupnya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Berkati Bapak, berkati juga dia Tuhan, berkati Bapak. Di masa mudanya juga supaya tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Pak Topo dan Ibu Topo Tuhan. Berkati hamba-hamba ini Bapak. Berkati Tuhan supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan, tetap cinta, tetap Bapak tekun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua jemaat, berkati Bapak. Terima kasih, berkati bangsa kami, berkati negara kami Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga tergenapi atas bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi hujan pertobatan, penuaian jiwa besar-besaran di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terlipat gandaan terjadi dalam gereja kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Berkati juga persembahan kami Tuhan, berkati. Berkati Tuhan persembahan ini, seberapapun persembahan kami percaya Engkau tidak melihat sebesar yang kami berikan, tapi Tuhan melihat. Percaya orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan, maka diberkati Tuhan berlipat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Semua apa yang dikerjakan biarlah Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan rumah ini juga Tuhan yang melindungi, Tuhan menjagai. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar juga kami akan pulang. Tuhan sertai Tuhan, Tuhan lindungi hingga sampai kami ke masing-masing. Sebelum kami pulang, biarlah tangan Tuhan boleh memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pulang dulu nanti ke sana enggak ya? Pulang juga Pak. Oh, iya. Di sana semua baju Pak. Ini untuk nggak kebasahan aku tadi. Nah, pokok-pokoknya di sini tidur. Nggak ada baju juga. Besok kerja. Bangun. Besok pagi bangun. Oh nggak ada apa tuh. Nggak dapat jam 5. Berangkat bangun pagi.